Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi ya di YouTube channel aku. Terima kasih aku ucapin buat teman-teman semua yang udah nonton dan klik video sederhana aku ini. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungannya. Di video kali ini aku mau berbagi aktivitas ya teman-teman. Aku mulai ngambilin sayuran. Ini tuh daun suring atau keningkir. Rencananya hari ini aku mau masak pecel, karena kemarin waktu ke pasar aku udah beli untuk bumbu urap atau bumbu pecel, dan harganya tuh murah banget, cuman Rp2.000 aja udah dapat satu plastik kecil yang nantinya bisa aku pakai untuk bikin urap satu kali makan. Dan untuk sayurannya aku ambil di kebun semua ya teman-teman. Ini ada keningkir. Ini sebenarnya kemarin itu tempatnya ada di parkiran mobil, cuman karena dicabutin sama bapak buat bikin parkiran, akhirnya dipindahin lah ke sini di dekat pohon-pohon pisang. Setelah aku ambil keningkir, aku juga ngambil bayam di depan rumah yang tinggal satu pohon, karena kemarin udah beberapa pohon aku cabutin. Dan lanjut aku juga mau ngambil daun ubi yang masih muda ya. Ini daun ubi itu nggak ada buahnya teman-teman, jadi numpul liar begini. Ini tepatnya di samping rumah Pak Le aku, makanya aku ngambilnya pagi-pagi. Ada orangnya juga dan aku udah bilang karena di sini juga bebas sih leluasa. Meskipun yang punya bukan saudara sendiri, kalau mau minta tuh boleh aja. Namanya juga tinggal di kampung, jadi masih jiwa sosialnya tinggi gitu teman-teman. Kalau ada yang banyak punya hasil panen, itu dibagi-bagi. Sama kalau misalkan ibu sama bapak itu panen, pasti dibagi-bagi ke tetangga-tetangga biar nyobain ngerasain hasil panen. Setelah aku ngambilin untuk daun-daun yang mau aku bikin urap, aku ngerapiin dulu untuk tempat peniris rak piring setelah aku cuci ya teman-teman. Setelah tiris aku pindahin ke lemari piring ini biar gak pada berantakan, karena untuk rak kecil yang di samping cucian piring itu khusus untuk nirisin aja. Setelah kering nanti dipindahin ke lemari besar ini. Aku juga ngerapiin gelas-gelas, kemudian ada toples, mangkok, botol-botol, dan ada beberapa teko yang kemarin itu keluar lemari semua, dibikin untuk minuman tukang yang ngerjain garasi. Sambil aku beresin untuk piring-piring yang sudah kering karena aku cuci kemarin sore, aku mau ucapin terima kasih ya untuk teman-teman semua yang udah selalu nonton video sederhana aku ini, yang sudah memberikan komentar positif, support, dan juga like-nya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, apapun harapan dan cita-cita teman-teman semua dapat segera terwujud ya, amin, amin ya rabbal alamin. Dan untuk yang baru pertama kali nemuin channel aku, yang baru klik, aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Perkenalkan, aku ibu rumah tangga dengan 2 orang anak, Mas Akmal dan Dede Yumna. Untuk rutinitas yang aku share tidak jauh dari aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga ya. Sesekali aku juga ngajakin teman-teman untuk family time, jalan-jalan murah bersama keluarga, menabung, dan juga mengatur keuangan sederhana ala ibu rumah tangga. Semoga teman-teman suka ya dengan video sederhana aku ini, sedikit menginspirasi dan juga menghibur untuk teman-teman semua yang udah nonton. Jika suka dengan video aku ini, boleh like, komentar positif, dan juga subscribe. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu kalau misalkan aku upload video terbaru ya. Boleh juga share ke seluruh media sosial yang teman-teman punya. Terima kasih.
Nah, ini untuk daun-daun yang udah aku petik tadi, seperti keningkir, daun ubi, daun bayam, aku rendam dulu dengan air garam ya, biar warnanya tetap hijau cantik. Dan takutnya kalau ada binatang-binatang yang menempel seperti ulat itu bisa jatuh dan nanti nggak ikut direbus atau kemakan. Serem juga ya teman-teman kalau misalkan daun-daun hijau begini kita nggak rendam dulu pakai air garam, karena suka ada binatang yang nempel dan gak lepas dari tangkai daunnya. Sambil nungguin aku rendam daun-daun dengan air garam tadi untuk beberapa menit, aku mau siapin dulu ini untuk bumbu sayur. Jadi aku mau masak tempe bengok gitu ya teman-teman. Mungkin kalau misalkan teman-teman yang pernah tinggal di kampung tahu, jadi itu sejenis kacang koro gitu, tapi lebih keras dan bisa dibikin sayur santan, bisa dibikin tempe juga. Nah, karena kemarin ibu itu panen lumayan banyak, bahkan sampai sempat dijual beberapa kali ya. Setelah dibagi-bagi juga ke tetangga, akhirnya sisa biji-bijinya itu dibikin tempe dan alhamdulillah udah jadi. Jadi kali ini untuk masaknya bener-bener semua made in sendiri ya, nggak ada yang beli dari tempenya maupun sayurnya. Seperti biasa aku mulai parut kelapa ya teman-teman untuk santan, karena di sini nggak ada yang namanya memasak menggunakan santan instan. Jadi marut sendiri pakai kelapa hasil panen, terus diambil santannya. Mungkin kalau yang nggak biasa kayak aku sih agak repot, biasa tinggal masukin santan instan, santan kara gitu ya. Sekarang harus marut dulu. Kemudian untuk ngupasnya sih kalau aku nggak bisa ya teman-teman, pas mau masak pasti bapak atau ibu udah nyiapin kelapanya untuk aku parut, karena kalau untuk buka kelapa jujur aku emang nggak bisa. Nah, ini aku udah selesai untuk parut kelapanya. Aku lanjut masak. Untuk masak sayur tempe bengoknya aku lanjutin masak di dapur kayu seperti ini, karena sayang kayunya masih banyak, terus tadi baranya juga masih banyak juga. Kalau misalkan nggak aku pakai sayang, jadi ini aku gunain untuk masak sayur tempe bengok. Dan untuk tempenya sendiri aku motonginnya gede-gede ya teman-teman, karena nanti aku bakal masaknya agak lama biar empuk. Kalau misalkan nggak empuk kasihan ibu, karena udah nggak bisa makan keras, karena giginya tuh nggak kuat ya teman-teman. Untuk gigi depan dua itu udah pernah diganti ke dokter gigi, makanya kalau makan nggak berani yang keras-keras sekarang. Dan aku jadi punya inisiatif untuk masak sayur tempenya, aku rendam pakai santan yang lama biar sedikit empuk dan nantinya semua bisa makan. Nah, ini ya teman-teman untuk tempe yang aku ceritain tadi. Kalau misalkan bahasa Indonesianya aku nggak tahu. Kalau di sini dibilangnya sih tempe bengok. Nah, ini udah mau selesai juga. Aku langsung bumbuin. Dan untuk bumbunya yang tadi aku tumis di kompor gas ya, biar cepet jadi dua-duanya jalan. Kalau misalkan ada kompor gas, aku sih lebih memilih ke kompor gas, karena untuk menghidupkan dapur tungku ini aku agak susah ya teman-teman, karena belum terbiasa. Kalau misalkan masak kayak gini tuh cuma nerusin ibu aja, karena arangnya udah menyala kayak gini baru aku terusin untuk masak yang lain. Untuk bahan urapnya udah jadi semua. Ini aku sengaja nyendok satu piring aja, terus aku langsung guyur dengan bumbu jadi yang aku beli di pasar kemarin. Untuk bumbunya cuma 2000 aja ya teman-teman. Ini dapat banyak dan aku sisain sedikit karena di panci tadi masih ada daun yang gak aku tuang ke dalam piring. Jadi lumayan nanti buat nambah-nambah kalau misalkan kurang ya. Meskipun masak cuman sepiring gini kadang-kadang tuh nggak habis teman-teman, karena di sini tuh jarang banget yang pada makan, termasuk aku. Paling sering makan itu 2 kali, kadang-kadang bapak atau ibu tuh cuma sekali, sisanya ngemil kayak pisang rebus, terus kayak singkong, kayak gitu doang. Jadinya kalau misalkan aku masak
pasti selalu ada sisa dan ngebuang karena nggak pernah habis. Dan sekarang aku akalin kalau misalkan masak itu sedikit, paling kalau bikin urap 1 piring seperti ini. Kalau nyayur paling banyak 2 mangkok untuk seharian. Alhamdulillah menu sederhana aku kali ini udah jadi ya. Ada sayur tempe bengu, terus kemudian ada urap. Aku lanjut bikin sarapan simple buat Mas Akmal dan Dede Yumna. Dia request nasi goreng ya teman-teman, makanya ini aku masakin nasi goreng simple. Untuk bumbunya cuman garam sama masako aja, terus aku kasih telur, aku orak-arik, udah beres. Jadi masak nasi goreng kayak gini tuh jadi favorit anak-anak. Pakai kecapnya juga nggak terlalu banyak karena kecap di sini beda dengan kecap-kecap yang dijual bermerek gitu ya teman-teman. Rasanya tuh manis banget di sini, mungkin karena orang tuh produksi sendiri dengan kedelai panen, jadi lebih berasa untuk rasa manisnya. Sampai di sini dulu ya teman-teman video sederhana aku kali ini. Semoga menginspirasi dan menghibur. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Assalamualaikum.